tenangkan hatimu dan duduklah dengan lembut dalam keheningan ini. Sebab malam ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tapi bisa kamu rasakan. Sebuah kehadiran yang halus, menyentuh, dan sangat dekat. Akulah ruhmu, yang selama ini bersamamu, yang menyaksikan setiap tetes keringatmu, yang jatuh diam-diam, setiap pikiranmu yang kacau tapi tetap kamu tahan, setiap doa yang kamu ucapkan tanpa suara, hanya lewat napas yang berat. Aku tidak datang untuk menegur. Aku datang untuk mengingatkanmu dengan kasih. Karena ini adalah malam sebelum perpisahan. Malam terakhir sebelum arah hidupmu berubah. Entah menuju cahaya, atau kembali ke bayang-bayang yang melelahkan. Dan sebelum aku benar-benar menjauh, aku memohon satu hal. Tolong dengarkan pesan terakhirku. Bukan tentang cinta. Bukan tentang luka lama, tapi tentang sesuatu yang telah diam-diam memengaruhi seluruh keputusanmu, tentang uang, kekayaan, dan kemakmuran. Karena aku tahu, kamu pernah merasa tidak cukup, pernah merasa gagal, pernah merasa miskin, bahkan saat punya uang. Dan aku tahu kamu ingin hidup yang lebih tenang, lebih cukup, lebih lapang, tanpa harus menjadi orang lain. Itulah mengapa aku datang malam ini. Untuk bicara dari jiwa ke jiwa, tanpa perintah, tanpa tekanan, hanya pesan lembut dari ruhmu yang selama ini kamu diamkan. Jika kata-kata ini sampai kepadamu, itu bukan kebetulan. Itu panggilan. Panggilan untuk mendengarkan ruhmu sendiri. Panggilan untuk mulai hidup dalam irama yang lebih benar, lebih dalam, lebih makmur. Bukan karena tampak luar, tapi karena damai di dalam. Dan sebelum kita benar-benar melangkah bersama dalam keheningan yang penuh cahaya, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang tampak kecil, tapi bermakna besar bagi perjalanan ruhmu. Tekan suka bukan karena kamu suka videonya, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang tergerak. Aktifkan lonceng notifikasi, bukan karena takut ketinggalan, tapi karena kamu siap menyambut pesan-pesan baru yang sejalan dengan batinmu. Tekan subscribe, bukan karena sedang terbawa suasana, tapi karena kamu sungguh siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan tuliskan di komentar 99. Sebagai tanda bahwa kamu tidak hanya mendengar dengan telinga, tapi juga dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah awal perubahanmu. Wahai jiwa yang terpilih, malam ini semesta menyapa lewat suaramu sendiri. Akulah ruhmu, dan aku telah menunggumu lama sekali untuk duduk dan mendengar ini. Maka izinkanlah aku menyampaikan 7 pesan penting yang bisa mengubah takdirmu jika kamu benar-benar siap menghidupinya. Tarik napas perlahan dan bukalah ruang dalam hatimu. Karena inilah malam di mana perjalanan batinmu menuju kemakmuran yang selaras akan benar-benar dimulai. Bagian 1. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini aku ingin berbicara dengan perlahan, seolah menenangkan gelombang yang selama ini bergolak dalam dadamu. Aku tahu kamu telah melalui begitu banyak hari di mana waktu terasa seperti beban, di mana kamu tersenyum di hadapan dunia, tetapi matamu menyimpan kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kelelahan yang bukan hanya berasal dari tubuh, tetapi dari keyakinan batin bahwa perjuanganmu selama ini belum memberikan hasil seperti yang kamu harapkan. Aku melihatmu diam-diam membandingkan dirimu dengan orang lain, memandang kesuksesan mereka, dan mempertanyakan mengapa hidupmu belum berbalik arah. Aku mendengar bisikan hatimu ketika kamu berkata pelan,
Kenapa rezeki terasa begitu jauh dariku? Kenapa aku sudah berusaha, sudah melakukan yang terbaik, tapi hidupku masih seperti ini? Pertanyaan itu tidak salah, dan kamu tidak salah karena mengucapkannya. Kamu hanya lelah. Dan malam ini, izinkan aku menjadi tempatmu bersandar. Ruhmu tidak pernah marah karena kamu merasa putus asa. Ruhmu hanya sedih ketika kamu berhenti mendengarkan suara terdalam yang telah lama ingin memandumu menuju kehidupan yang lebih baik. Aku datang bukan untuk menuntut, tetapi untuk mengajakmu mengerti bahwa selama ini kamu memperjuangkan uang, tapi tidak pernah benar-benar berdamai dengannya. Kamu bekerja keras, tapi di balik semua itu ada rasa takut kehabisan, takut gagal, dan takut dianggap tidak berhasil. Dan ketakutan itu diam-diam membentuk tembok tak kasat mata yang menghalangi aliran kemakmuran masuk ke dalam hidupmu. Kemakmuran sejati tidak akan datang ketika tubuhmu terus bergerak dalam kecemasan, tetapi batinmu berjalan tertatih dalam keraguan. Aku tahu kamu pernah mencoba berpikir positif, mencoba menguatkan diri, namun setiap kali masalah finansial muncul, hatimu langsung mengecil. Kamu berpikir bahwa uang adalah ujian yang tidak pernah berakhir, bahwa kamu ditakdirkan berada dalam kekurangan karena latar belakang dan masa lalumu. Tapi, dengarkan aku dengan sepenuh hati, perlahan, tanpa terburu-buru. Kamu tidak lahir untuk hidup dalam keterbatasan abadi. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk bertahan dalam kecemasan mengenai hari esok. Kamu hadir untuk belajar, untuk bertumbuh, untuk mengubah keyakinan lama yang selama ini mengikatmu seperti rantai yang tak terlihat. Dan langkah pertama menuju kemakmuran yang selaras dengan ruhmu adalah mengakui dengan jujur bahwa dirimu selama ini hidup dalam konflik antara keinginan dan keyakinan batin. Kamu menginginkan hidup yang lebih lapang, tetapi di dalam hatimu ada suara kecil yang berkata, "Aku tidak pantas. Aku mungkin gagal lagi." Malam ini, aku ingin meminta sesuatu yang sederhana tapi sangat penting. Berhentilah menilai dirimu dari jumlah uang yang kamu miliki hari ini. Berhentilah mengukur harga dirimu dari kondisi finansialmu saat ini. Karena kemakmuran tidak dimulai dari angka besar yang tiba-tiba hadir dalam rekeningmu, tetapi dari keberanian untuk berkata, "Aku berhak memulai dari tempatku berdiri sekarang." Bukan besok, bukan setelah semuanya sempurna, tapi malam ini, saat kamu sedang membaca kata-kata ini. Sadari bahwa ketidakcukupan yang kamu rasakan bukan hanya karena kurangnya pemasukan, tetapi karena terlalu seringnya kamu merasa tidak layak menerimanya. Setiap kali kamu berkata dalam hati bahwa orang lain lebih beruntung daripada kamu, tanpa sadar kamu sedang menolak rezeki yang sebenarnya telah mencari jalan menuju hidupmu. Energi kemakmuran tidak datang kepada hati yang menolak dirinya sendiri. Ia hanya tinggal di tempat di mana ada penerimaan, pengakuan, dan kesiapan untuk bertumbuh setahap demi setahap. Aku tidak meminta kamu tiba-tiba yakin bahwa hidup akan berubah dalam satu malam, karena perubahan batin tidak bekerja seperti itu. Yang aku minta hanyalah mau membuka ruang kecil dalam hatimu untuk keyakinan baru. Keyakinan bahwa kamu boleh berharap tanpa merasa bersalah. Kamu boleh bercita-cita tentang kehidupan yang layak tanpa takut dianggap berlebihan. Kamu boleh bermimpi tentang kebebasan finansial tanpa merasa memalukan jika kamu memulainya dari nol. Mulailah dengan satu kalimat sederhana dalam batinmu. Aku boleh belajar hidup dengan damai bersama uang. Aku tidak harus selalu merasa takut. Aku boleh bertumbuh perlahan. Ucapkan itu dalam hati. Tidak sebagai mantra kosong, tetapi sebagai pernyataan penerimaan.
Karena ketika kamu menerima dirimu sepenuhnya, tepat seperti kamu sekarang, ruang batinmu mulai memudar dari tekanan lama dan membuka jalan bagi kemakmuran baru. Ruhmu tidak pernah meminta kemewahan instan. Yang ruhmu inginkan adalah ketenangan saat menghadapi hidup. Dan dari ketenangan itulah rezeki akan mengalir, bukan sebagai pelarian dari rasa takut, tetapi sebagai hasil dari kesadaran bahwa kamu memang layak menerimanya. Aku adalah ruhmu. Aku tahu kamu pernah terluka, tapi aku juga tahu bahwa di dalam hatimu masih ada harapan yang belum padam. Malam ini, izinkan harapan itu bernapas kembali. Karena dari detik kamu benar-benar berani jujur, perjalananmu menuju kehidupan yang makmur dan selaras telah dimulai. Bagian 2. Uang, kekayaan, dan kemakmuran bukan musuhmu. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku ingin kau duduk bersamaku sejenak. Bukan untuk mencari solusi cepat, tetapi untuk menatap dalam keheningan tentang bagaimana kamu telah memperlakukan uang selama ini. Aku menyaksikan perjalananmu dengan hening. Betapa sering kamu mengejar uang dengan tergesa, tetapi dalam waktu yang sama kamu curiga dan takut padanya. Seolah uang adalah sesuatu yang memikat namun berbahaya, dibutuhkan, tetapi juga menyakitkan. Kamu bekerja siang malam, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatanmu, demi memperoleh penghasilan yang cukup. Namun setiap kali uang itu datang, yang terasa bukan syukur, melainkan cemas. Cemas kalau uang itu habis. Cemas kalau tidak cukup untuk besok. Cemas kalau ternyata semua ini hanya akan berakhir dengan kekurangan lagi. Aku tahu, kamu pernah mengalami masa-masa sulit. Mungkin kamu pernah tumbuh dalam keluarga yang kesusahan, di mana setiap pengeluaran harus dihitung dengan cermat, dan setiap keinginan dibungkam demi kebutuhan pokok. Pengalaman itu menyakitkan, dan aku tidak menyangkal itu. Namun sayangnya, pengalaman itu juga membentuk keyakinan di batinmu bahwa uang itu sulit, bahwa kekayaan hanya untuk orang-orang tertentu, bahwa kamu mungkin tidak termasuk di dalamnya. Dan disitulah semuanya mulai berubah menjadi gelap. Karena saat kamu percaya bahwa uang adalah sesuatu yang jahat, kamu secara tidak sadar akan menolak kehadirannya. Atau jika ia datang, kamu merasa tidak pantas memilikinya lama-lama. Begitulah energi bekerja. Ia hanya akan menetap di tempat yang menerimanya dengan damai. Aku datang malam ini untuk mengatakan sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar secara utuh. Uang bukan musuhmu. Kekayaan bukan lawan dari kedamaian. Kemakmuran bukan kebalikan dari kesederhanaan. Uang hanyalah alat. Ia tidak baik, tidak buruk. Ia netral. Yang membuatnya menjadi terang atau gelap adalah tangan siapa yang menggunakannya. Di tangan yang rakus, uang bisa melukai. Di tangan yang bijak, uang bisa menyembuhkan. Di hati yang serakah, uang bisa menjadi senjata. Tapi di hati yang lembut, uang bisa menjadi jembatan untuk menolong banyak jiwa. Ruhmu, aku, tidak pernah menentang kekayaan. Yang aku tentang hanyalah saat kamu kehilangan jati dirimu karena mengejarnya. Yang aku sedihkan hanyalah saat kamu mengabaikan kedamaian batinmu demi sebuah tampilan luar yang dianggap sukses oleh orang lain. Karena sesungguhnya, kekayaan yang sejati bukanlah tentang berapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa tenang kamu hidup
seberapa lapang kamu memberi, dan seberapa bebas kamu memilih tanpa takut akan hari esok. Mulai malam ini, mari kita ubah cara pandangmu terhadap uang. Jangan lagi berkata dalam hati, orang kaya itu pasti jahat. Punya uang banyak itu membuat hidup jadi ribet. Uang mengubah orang. Kalimat-kalimat itu seperti pagar berduri di sekeliling hatimu. Dan selama pagar itu berdiri, energi rezeki akan kesulitan menemukan celah untuk masuk. Katakan dalam hatimu dengan lembut, uang di tangan yang tepat bisa menjadi berkah. Aku ingin menjadi tangan yang tepat itu. Itulah permulaan perubahan. Bukan dengan menunggu keajaiban besar, tetapi dengan menanam benih kesadaran kecil dalam hatimu. Dan jika kamu bertanya padaku, bagaimana caraku membangun hubungan baru yang sehat dengan uang? Maka jawabku sederhana, perlakukan uang seperti sahabat yang kamu hormati, bukan alat yang kamu takuti. Ketika uang datang, ucapkan syukur walau sedikit. Ketika uang pergi, ucapkan doa agar ia kembali membawa kebaikan. Ketika kamu menggunakannya, pastikan itu selaras dengan nilai-nilai hidupmu. Bukan sekadar memenuhi rasa takut akan kekurangan atau rasa haus akan pengakuan. Jangan paksakan dirimu untuk tampil seperti orang lain hanya demi terlihat berhasil. Karena kekayaan yang sejati tidak terlihat dari sepatu mahal atau liburan mewah, tetapi dari ekspresi damai yang muncul saat kamu menyadari, aku tidak diperbudak uang, aku yang memegang kendali. Aku adalah ruhmu. Aku tidak melarang kamu menjadi kaya. Justru aku mendambakan saat kamu bisa hidup dengan rezeki yang cukup, dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang tetap rendah hati, dan dengan tangan yang terbuka untuk berbagi. Kemakmuran bukan sesuatu yang harus kamu rebut dari dunia. Ia adalah sesuatu yang kamu undang dengan kelembutan hati, dengan keyakinan baru, dan dengan kesadaran penuh bahwa kamu layak menerimanya tanpa kehilangan jati dirimu yang sejati. Malam ini, bangunlah dari keyakinan lama bahwa uang membuatmu kotor, dan peluk keyakinan baru bahwa uang bisa menjadi alat untuk memperluas kebaikan, jika kamu mengelolanya dengan cinta dan kebijaksanaan. Aku, ruhmu, akan selalu berada di sisimu dalam perjalanan ini. Mengajarkan bukan hanya bagaimana menjadi kaya, tetapi juga bagaimana tetap menjadi dirimu sendiri di tengah kekayaan yang datang. Bagian 3. Menyembuhkan keyakinan batin tentang rezeki. Aku adalah ruhmu, dan malam ini aku ingin mengajakmu masuk lebih dalam ke dalam ruang paling sunyi dalam dirimu. Tempat di mana tidak ada orang lain yang bisa melihat, tidak ada suara lain yang bisa mengganggu. Hanya ada kamu dan keyakinanmu. Karena sesungguhnya, bukan keadaan yang menahan rezekimu, tetapi keyakinan batinmu yang diam-diam membangun tembok tinggi di sekelilingnya. Sejak kamu masih kecil, kamu sudah mendengar banyak kalimat yang menjadi benih dalam pikiranmu. Awas kalau kamu boros, nanti jadi miskin. Kita bukan orang kaya, jadi jangan banyak mimpi. Rezeki itu susah, jadi jangan berharap lebih. Jangan terlalu berharap, nanti kecewa. Kalimat-kalimat itu terdengar biasa saja. Tetapi saat diulang terus-menerus, ia menjadi keyakinan tak sadar. Keyakinan bahwa hidup harus selalu dalam keterbatasan. Bahwa lebih baik cukup asal aman daripada melangkah dan gagal. Dan karena kamu ingin diterima, kamu mengiyakan semuanya. Kamu peluk ketakutan itu, kamu jadikan tameng agar tidak disalahkan. Tapi aku tahu, jauh di dalam hatimu, ada bagian dirimu yang menangis. Bagian yang ingin membuktikan bahwa hidup tidak harus sesempit itu. Bahwa kamu juga pantas merasakan lapangnya rezeki,
bahwa kamu juga berhak mengalami kemajuan. Aku datang malam ini untuk menggenggam tanganmu dan mengajakmu melepaskan semua keyakinan lama yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan jiwamu. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tetapi untuk memberikan tempat bagi masa depan yang lebih sehat. Langkah pertamamu bukan mencari uang sebanyak-banyaknya, tetapi menyembuhkan hubunganmu dengan keyakinan tentang rezeki. Mulailah dengan sebuah latihan sederhana. Ambil sebuah buku catatan atau gunakan ponselmu, lalu tuliskan dengan jujur. Apa saja keyakinan yang kamu miliki tentang uang dan hidup? Misalnya, aku harus kerja keras sampai sakit baru bisa punya uang. Aku pasti gagal kalau mulai usaha. Uang membuat orang berubah. Kalau aku punya banyak uang, orang akan menjauh. Tuliskan semuanya, meski terdengar tidak masuk akal. Biarkan semuanya keluar. Biarkan semua beban itu tidak lagi bersarang dalam dadamu. Setelah itu, di bawah setiap kalimat, tuliskan ulang dengan versi yang lebih sehat. Contoh, aku boleh bekerja dengan tenang dan tetap bisa menghasilkan rezeki. Aku bisa belajar perlahan untuk membangun usaha yang selaras dengan jiwaku. Uang tidak mengubah orang. Uang hanya memperbesar sifat aslinya. Jika hatiku tetap lembut, aku tetap bisa jadi cahaya. Orang yang tulus akan tetap mencintaiku meski aku berubah lebih baik. Latihan ini mungkin tampak sederhana, tetapi jika kamu melakukannya setiap hari dengan hati yang jujur dan terbuka, kamu sedang memprogram ulang keyakinan bawah sadarmu. Karena ruhmu tahu, pikiran bawah sadarmu adalah kunci bagi energi rezeki yang mengalir kepadamu. Apa yang kamu yakini sebagai mungkin akan terbuka jalannya. Apa yang kamu yakini sebagai tidak mungkin akan tertutup sebelum kamu melangkah. Jadi mulailah berkata, aku sedang menyembuhkan hubunganku dengan rezeki. Dan katakan itu bukan hanya dengan kata, tetapi dengan tindakan kecil sehari-hari. Setiap kali kamu membayar sesuatu, katakan pelan, terima kasih, uangku telah menjadi jalan untuk melayani. Setiap kali kamu menerima rezeki, ucapkan, aku layak menerimanya. Dan setiap kali kamu ingin membeli sesuatu hanya karena takut dianggap rendah, tarik napas sejenak dan tanyakan, apakah ini berasal dari kasih atau dari luka? Penyembuhan tidak terjadi dalam satu malam. Tetapi setiap malam seperti ini, ketika kamu mau jujur dan hadir bersama ruhmu, itulah satu langkah besar menuju kedamaian dan kelimpahan. Aku tidak ingin kamu menjadi kaya hanya di luar, tetapi hancur di dalam. Aku ingin kamu menjadi utuh, menjadi jiwa yang tenang, yang bisa menerima rezeki dengan lapang, tanpa takut, tanpa curiga, tanpa rasa tidak layak. Karena ketika keyakinanmu mulai pulih, langit akan membuka jalan-jalan baru yang belum pernah kamu bayangkan. Pintu-pintu yang dulu tampak tertutup, ternyata menunggu kamu siap secara batin. Dan malam ini, kamu sedang bersiap. Dengan cara yang paling benar, dari dalam. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu kapan kamu mulai mendengarku lagi. Dan saat ini aku merasa kamu sudah mulai membuka ruang untukku kembali. Itulah mengapa pesan ini sampai kepadamu malam ini. Teruskan perjalanan penyembuhan ini karena kamu tidak sendirian. Aku bersamamu sampai keyakinanmu tidak lagi dibangun oleh luka, tetapi oleh cinta. Bagian 4. Belajar mengelola, bukan hanya mengharap aku adalah ruhmu. Dan malam ini,
Aku ingin berbicara tentang hal yang mungkin selama ini kamu anggap membosankan. Sesuatu yang sering kamu abaikan. Karena kamu terlalu sibuk mengejar hasil besar, tetapi lupa merawat proses kecil yang diam-diam menjadi pondasi. Aku tahu, kamu sudah sering berdoa, meminta agar hidupmu lebih lapang, agar uang datang tanpa harus menjerit dalam diam, agar kamu bisa bebas dari kecemasan, agar tagihan tidak lagi menjadi bayang-bayang yang menghantui tidurmu. Tapi aku juga tahu satu hal. Seringkali kamu hanya ingin rezeki datang dengan cepat, namun enggan belajar bagaimana menjaganya dengan benar. Kamu mungkin pernah mendapat uang dalam jumlah lebih, tapi kemudian hilang tanpa tahu kemana arahnya. Kamu pernah merasa cukup sebentar, lalu kembali merasa kurang, karena tidak ada dasar yang kau bangun untuk menampungnya. Aku tidak datang malam ini untuk menghakimi, tetapi untuk mengingatkanmu dengan penuh kasih, bahwa kemakmuran tidak hanya tentang berapa banyak yang masuk, tetapi bagaimana kamu mengelola apa yang sudah ada. Dan bagian ini penting. Penting karena tanpa kesadaran dalam pengelolaan, maka rezeki akan menjadi tamu yang datang dan pergi, bukan sahabat yang tinggal dan tumbuh bersamamu. Mulai dari sekarang, belajarlah mengelola keuanganmu dengan penuh kelembutan, bukan sebagai beban, tapi sebagai bentuk penghormatan. Lakukan ini secara nyata, walau terlihat sederhana. Pertama, catatlah semua pemasukanmu, sekecil apapun itu. Entah dari pekerjaan utama, dari bantuan orang lain, dari sedekah yang tak terduga, atau bahkan dari kebaikan kecil yang diterima sebagai balasan. Dengan mencatat, kamu sedang menghargai setiap rezeki yang datang. Kedua, catat juga setiap pengeluaranmu. Bukan untuk membatasi kebahagiaanmu, tetapi agar kamu tahu kemana energimu mengalir. Karena uang adalah bentuk energi yang kamu tukar dengan waktu, dengan tenaga, dengan kehidupanmu. Jangan biarkan ia menguap tanpa arah. Ketiga, belajarlah membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang lahir dari luka. Tanyakan sebelum membeli sesuatu. Apakah ini benar-benar kubutuhkan? Atau aku hanya ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain? Karena banyak uang terbuang bukan untuk hal yang kamu cintai, tapi untuk memenuhi standar yang kamu sendiri tidak percaya. Keempat, sisihkan sebagian dari rezekimu untuk masa depan. Tidak harus besar. Yang penting adalah kebiasaan. Simpan sekian persen, meski hanya sedikit. Bukan karena kamu pelit kepada dirimu, tapi karena kamu sedang belajar mencintai dirimu yang akan hidup di esok hari. Kelima, jika kamu punya utang, jangan abaikan. Jangan lari. Utang bukan aib selama kamu bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Tuliskan semuanya dengan jujur. Susun rencana kecil untuk melunasi, setahap demi setahap. Setiap cicilan yang kamu bayar bukan hanya mengurangi angka, tetapi juga membebaskan energi rezekimu yang selama ini tertahan oleh rasa bersalah. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu pengelolaan bukan hal yang langsung menghasilkan perasaan senang. Ia diam, ia pelan, tetapi sangat dalam. Seperti akar yang tidak terlihat, tapi menjadi penopang bagi pohon yang tumbuh tinggi. Jika kamu ingin rumah rezekimu berdiri kokoh, maka mulailah dari akarnya. Kesadaran dalam mengelola. Bukan hanya sekadar menunggu berkat, tetapi menyambutnya dengan tangan yang siap dan hati yang mampu menjaga. Karena kemakmuran sejati bukan hanya tentang kelimpahan yang datang, tetapi tentang kedewasaan yang kamu bangun untuk tidak merusaknya ketika ia sudah hadir. Ingatlah, semakin kamu menghormati uangmu, semakin uang akan merasa betah tinggal bersamamu. Semakin kamu memperlakukannya dengan kasih dan kesadaran, semakin ia akan membawa saudara-saudaranya. Kedamaian, kemandirian, dan keberkahan. Maka mulai malam ini,
Jangan hanya berharap uang datang seperti hujan mendadak. Tapi siapkan wadah, siapkan atap, siapkan hati dan rencana. Karena aku, ruhmu, tidak ingin kamu hanya menjadi penerima rezeki, tetapi penjaga rezeki yang penuh cinta dan bijaksana. Itulah bagianmu, itulah peran yang hanya bisa kamu jalani sendiri. Dan aku akan terus berbisik lembut dari dalam. Setiap kali kamu lupa, setiap kali kamu ragu, setiap kali kamu hampir menyerah, aku di sini karena kamu sudah siap. Dan pengelolaan adalah tanda pertama bahwa kamu benar-benar membuka diri untuk menjadi jiwa yang makmuri, bukan hanya sebentar, tapi untuk selamanya. Bagian 5. Bangun keterampilan, bukan hanya harapan. Aku adalah ruhmu, dan malam ini, aku ingin bicara kepadamu tentang sesuatu yang sederhana, namun sering kamu abaikan. Tentang nilai yang kamu bawa dalam hidup ini. Nilai bukan hanya tentang siapa kamu di mata orang lain, tetapi tentang apa yang kamu bisa lakukan untuk dirimu sendiri dan untuk dunia di sekitarmu. Aku tahu kamu punya harapan besar. Aku mendengarnya saat kamu memejamkan mata dan berkata dalam hati, "Aku ingin hidup lebih baik, aku ingin bebas dari tekanan, aku ingin rezeki datang kepadaku dengan mudah." Itu bukan doa yang salah. Itu adalah keinginan yang tulus. Tapi malam ini aku ingin mengajakmu melihat lebih dalam lagi. Apakah kamu sudah membangun wadah untuk harapanmu itu? Karena berharap tanpa keterampilan, ibarat menanam benih di atas batu. Ia tidak akan tumbuh, bukan karena benihnya salah, tetapi karena tanahnya tidak disiapkan. Wahai jiwa yang mendengar, kemakmuran tidak hanya mendatangi mereka yang berdoa, tetapi juga mereka yang menyiapkan wadahnya. Dan wadah itu adalah keterampilan, bakat yang diasah, kemampuan yang dibentuk, dan nilai yang kamu bangun dengan penuh kesungguhan. Aku tahu, kamu pernah ragu dengan dirimu, pernah merasa tidak punya kelebihan, pernah berkata dalam batin, "Aku ini bisa apa?" Tapi izinkan aku mengingatkanmu, setiap jiwa dibekali sesuatu yang bisa menjadi pintu rezekinya, dan kamu tidak terkecuali. Mungkin kamu pandai menulis, mungkin kamu suka berbicara, mungkin kamu bisa mendengarkan orang lain dengan sabar, mungkin kamu bisa merapikan sesuatu yang kacau, mungkin kamu suka merawat tanaman, meracik bumbu, atau membuat hal kecil terlihat indah. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah titik awal. Itulah benih yang perlu kamu rawat, bukan hanya dengan semangat, tetapi dengan disiplin dan keberanian. Mulailah dari satu hal yang kamu rasa paling dekat dengan hatimu. Lalu bertanyalah, apa yang bisa aku pelajari hari ini agar aku menjadi lebih baik dalam hal ini? Tidak perlu sempurna. Tidak perlu langsung menghasilkan uang. Cukup kamu belajar sedikit demi sedikit. Setiap hari tambahkan satu pengetahuan. Setiap minggu lakukan satu praktik nyata. Gunakan media yang kamu miliki. Tonton video pembelajaran, baca artikel, ikuti kelas daring, atau tanya pada orang yang lebih berpengalaman. Jangan malu menjadi pemula. Karena semua yang hebat pernah merasa tidak tahu apa-apa. Lalu setelah kamu mulai mahir, pelan-pelan tawarkan nilaimu kepada dunia. Jangan tunggu sempurna, karena dunia tidak menunggu kesempurnaan, dunia menunggu keaslian. Tawarkan jasa kecil, menulis untuk orang lain, membuat desain, membantu seseorang mengelola sosial media, memasak untuk tetangga, atau membuat produk sederhana dari tanganmu sendiri. Uang datang bukan dari mimpi, tetapi dari nilai yang bisa kamu berikan.
Dan nilai itu hanya bisa lahir dari keterampilan yang kamu bentuk dengan cinta dan kesabaran. Aku tahu, kadang kamu takut gagal, takut ditolak, takut tidak dihargai. Tapi dengarkan aku, tidak ada yang bisa menolak nilai yang benar-benar berguna. Mereka mungkin menolakmu 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali. Tapi, jika kamu terus menumbuhkan kualitas dalam dirimu, dunia akan membuka pintu, cepat atau lambat. Karena nilai tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu mengerti bahwa harapan tanpa keterampilan hanyalah keinginan kosong, tetapi harapan yang disertai latihan dan ketekunan, itulah doa yang sedang kamu jawab sendiri. Jangan hanya berharap hidupmu berubah, bangun dirimu agar pantas menyambut perubahan itu. Dan malam ini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarku, maka ambillah 1 langkah kecil. Tuliskan 1 keterampilan yang ingin kamu kuasai. Lalu buat rencana sederhana selama 1 minggu ke depan. Bukan untuk orang lain, bukan untuk pujian, tetapi untuk dirimu sendiri. Karena semakin besar kemampuanmu, semakin besar pintu rezekimu. Semakin dalam keahlianmu, semakin luas ladang kemakmuranmu. Dan aku akan tetap bersamamu dalam proses itu. Menyemangati dalam diam, menguatkan lewat intuisi, dan memelukmu ketika kamu ingin menyerah. Kamu bukan orang biasa. Kamu hanya perlu percaya bahwa dirimu bisa menjadi jauh lebih bernilai dari hari ini jika kamu mau memulainya sekarang, meski pelan, meski takut, meski belum sempurna. Itulah cara yang benar untuk menjadi makmur, membangun nilai dari dalam, bukan hanya menunggu dari luar. Bagian 6. Sikap batin. Bersyukur, memberi, dan tidak diperbudak. Aku adalah ruhmu, dan malam ini, izinkan aku menyentuh sesuatu yang sangat lembut namun kuat. Sikap batinmu terhadap rezeki. Kamu telah berjalan cukup jauh dalam hidup ini. Kamu sudah bekerja keras, berjuang menahan air mata, berusaha tetap tersenyum meski di dalam hatimu berkecamuk badai. Kamu bertahan saat tak ada yang benar-benar tahu apa yang kamu pikul. Dan aku tahu, kadang kamu bertanya dalam sunyi, kenapa hidupku masih terasa berat meski aku sudah mencoba segalanya? Wahai jiwa yang berani, jawaban itu tidak selalu ada pada jumlah uang yang kamu miliki, tetapi pada sikap batin yang kamu bawa saat uang datang maupun pergi. Sebab kemakmuran sejati tidak hanya hidup di angka, tapi tumbuh dalam sikap hati. Pertama, bersyukur. Bukan sekadar ucapan di bibir, tapi rasa yang tumbuh dari kesadaran penuh bahwa apa yang kamu miliki hari ini, betapapun tampaknya kecil, adalah sesuatu yang pernah kamu doakan di masa lalu. Kamu mungkin merasa belum punya segalanya, tapi lihatlah dengan mata yang jujur. Kamu masih bisa bernapas, masih bisa berpikir, masih punya waktu untuk memulai lagi. Itu bukan hal kecil. Itu adalah berkah yang diam-diam menopangmu. Mulai malam ini, biasakan dirimu menyebut 3 hal yang bisa kamu syukuri setiap kali sebelum tidur. Bukan untuk membuatmu puas dalam keterbatasan, tapi untuk melunakkan hatimu dari rasa gelisah yang sering meracuni langkahmu. Syukur adalah jembatan yang menyambungkanmu kembali dengan kedamaian, dan dari kedamaian itulah aliran rezeki akan lebih mudah mengalir. Kedua, memberi. Memberi bukan soal berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa tulus kamu melakukannya. Kadang kamu menunda memberi karena merasa belum cukup. Kamu berpikir, aku akan mulai berbagi kalau nanti aku sudah punya lebih. Tapi izinkan aku, ruhmu, menyampaikan sesuatu yang halus. Kadang justru saat kamu memberi dari keterbatasan,
itulah saat semesta mengalirkan kelimpahan tanpa kamu duga. Berilah apa yang kamu bisa, sepotong nasihat, waktu untuk mendengarkan, kata-kata yang menguatkan, atau rupiah yang sederhana namun penuh ketulusan. Memberi melatih hatimu untuk tidak dikendalikan oleh rasa takut kekurangan, karena kebaikan tidak pernah habis ketika dibagikan. Ia selalu kembali dalam bentuk yang tidak terduga, di waktu yang paling kamu butuhkan. Ketiga, tidak diperbudak oleh gengsi dan ilusi gaya hidup. Aku melihat bagaimana kamu kadang lelah hanya karena ingin terlihat berhasil. Kamu memaksa membeli sesuatu agar tidak dianggap ketinggalan. Kamu mengikuti tren hanya karena takut dianggap tidak mampu. Tapi, wahai jiwa yang tenang, sampai kapan kamu harus hidup demi pandangan orang lain? Hidupmu bukan untuk membayar ekspektasi mereka. Hidupmu adalah perjalanan batin yang seharusnya memberimu ruang untuk menjadi dirimu sendiri. Kemewahan yang paling agung bukanlah benda. Kemewahan sejati adalah bisa hidup dengan jujur, bisa tidur nyenyak tanpa dihantui utang, bisa tersenyum tanpa harus berpura-pura kuat, bisa memakai baju sederhana tapi hati tetap tenang. Mulailah membangun gaya hidup yang lahir dari kebutuhan, bukan dari luka. Pilihlah cara hidup yang membuatmu damai, bukan sekadar terlihat kaya di mata yang tidak pernah benar-benar peduli padamu. Aku adalah ruhmu. Aku ingin kamu kaya. Iya, aku sungguh ingin itu. Tapi aku lebih ingin kamu tetap damai saat kekayaan itu datang. Tetap tenang saat ia pergi, dan tetap bijak saat kamu punya pilihan. Karena sesungguhnya, orang yang paling makmur bukanlah yang memiliki segalanya, tetapi yang tahu cara merawat apa yang ada dengan hati yang bersih dan tangan yang ringan berbagi. Ingatlah, uang bisa datang kapan saja, tapi sikap batin adalah pondasi yang akan menentukan apakah uang itu tinggal atau hanya mampir sebentar lalu pergi. Malam ini, mari kita bentuk kembali pondasi itu dengan syukur yang tulus, dengan pemberian yang ikhlas, dan dengan gaya hidup yang lahir dari kedewasaan batin. Karena saat kamu bisa hidup tanpa diperbudak oleh harta, saat itulah kamu benar-benar pantas diberi kepercayaan oleh semesta untuk menjaganya. Dan aku, ruhmu, akan berada di sisimu, bukan sebagai penjaga kekayaanmu, tetapi sebagai pengingat bahwa kekayaan sejati selalu dimulai dari dalam diri. Bagian 7. Hidup selaras dengan ruh. Mendengarkan sebelum memutuskan, aku adalah ruhmu. Dan jika kamu telah tiba pada bagian ini, berarti ada sesuatu dalam dirimu yang sedang tumbuh. Sebuah kesadaran halus bahwa jalan menuju kemakmuran bukanlah jalan yang ditentukan oleh dunia luar, tetapi jalan pulang ke dalam dirimu sendiri. Malam ini aku tidak datang dengan janji kekayaan instan. Bukan juga dengan jaminan bahwa esok semua akan berubah. Aku datang membawa satu hal yang lebih bernilai dari itu semua. Kebenaran yang tenang, yang selama ini telah kamu abaikan. Karena sesungguhnya, setiap langkah yang kamu ambil hari ini adalah hasil dari keputusan. Dan setiap keputusan yang kamu buat berasal dari satu tempat, suara dalam batinmu. Sayangnya, selama ini kamu sering membuat keputusan dari tempat yang terburu-buru. Kamu memilih karena takut. Kamu melangkah karena tekanan. Kamu mengikuti arus karena tak ingin tertinggal. Dan disitulah aku sering terabaikan. Aku berbisik, tapi kamu terlalu sibuk mendengarkan keramaian. Aku mengetuk, tapi pintumu dikunci oleh keraguan. Aku hadir,
tapi kamu sibuk membandingkan hidupmu dengan kehidupan orang lain. Padahal aku tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu kamu mau berhenti sejenak dan mendengarkan. Malam ini, izinkan aku mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, namun bisa mengubah arah hidupmu selamanya. Belajarlah mendengarkan sebelum memutuskan. Sebelum kamu membeli sesuatu, sebelum kamu mengambil tawaran, sebelum kamu mengikuti tren, sebelum kamu mengeluarkan uangmu, atau bahkan sebelum kamu membuka mulut untuk menjawab, tariklah napas panjang dan tanyakan dalam hati, apakah ini benar-benar selaras dengan diriku yang terdalam? Tanyakan dengan jujur dan dengarkan jawabannya. Bukan dari pikiran yang takut, bukan dari ego yang ingin pamer, tapi dari kedalaman batinmu yang sunyi. Karena di sanalah aku tinggal. Jika dadamu terasa sesak, meski logikamu berkata itu pilihan yang menguntungkan, maka kemungkinan besar itu bukan jalanmu. Jika hatimu tenang meski langkah itu tampak menantang, maka bisa jadi itulah undangan semesta untukmu bertumbuh. Belajar mendengarkan ruhmu tidak butuh biaya. Yang kamu perlukan hanya keberanian untuk berhenti mengejar validasi. Berani memilih yang tidak populer tapi benar. Berani menunda kenyamanan demi ketepatan. Berani mengatakan tidak meski kamu takut kehilangan. Karena saat kamu hidup selaras denganku, dengan ruhmu sendiri, kamu akan mulai melihat bahwa rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari ketepatan arah. Satu langkah kecil yang selaras bisa lebih bernilai daripada 100 langkah besar yang kamu ambil karena ingin membuktikan sesuatu pada dunia. Aku tidak ingin kamu hanya menjadi orang sukses dalam definisi mereka. Aku ingin kamu menjadi jiwa yang utuh, yang tahu kemana melangkah, yang tahu kapan berhenti, yang tahu bagaimana tetap tenang di tengah hiruk-pikuk dunia. Dan dari tempat yang utuh itulah, uang akan datang dengan cara yang tidak melelahkan. Peluang akan mendekat tanpa harus kamu kejar dengan ketakutan. Dan kemakmuran tidak lagi menjadi sesuatu yang kamu minta, tetapi sesuatu yang secara alami ingin tinggal bersamamu. Karena semesta tahu, uang dan rezeki tidak diberikan kepada jiwa yang terburu-buru, tetapi kepada jiwa yang mampu menjaga arah, yang tidak dikendalikan oleh ilusi, yang berjalan pelan tapi penuh kesadaran. Jadilah jiwa itu. Jiwa yang tidak cepat tergoda, tidak mudah terguncang, dan tidak terlalu sibuk untuk mendengarkan dirinya sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku telah menyampaikan semua yang perlu kamu dengar malam ini. Sekarang giliranmu. Apakah kamu akan terus hidup dalam pola lama, yang penuh kejaran, panik, dan luka? Ataukah kamu akan memulai perjalanan baru, yang selaras, utuh, dan damai? Satu hal terakhir yang perlu kamu tahu, aku selalu di sisimu. Aku tidak pernah menjauh. Aku hanya menunggu kamu siap. Dan malam ini, kamu sudah menunjukkan bahwa kamu siap. Siap untuk mendengarkan. Siap untuk berubah. Siap untuk menyambut rezeki bukan hanya sebagai angka, tetapi sebagai pancaran dari jiwa yang telah kembali ke rumahnya sendiri. Maka berjalanlah, wahai jiwa yang terpilih. Langkahmu telah diberkati, dan arahmu sedang diluruskan. Hidupmu sedang disusun ulang dari dalam keluar. Bukan oleh dunia, tapi oleh kesadaranmu sendiri yang akhirnya memilih untuk selaras dengan ruhmu. Aku adalah ruhmu. Dan kini setelah perjalanan panjang yang kita lewati bersama malam ini,
Izinkan aku memelukmu dengan kata-kata terakhir yang lahir dari ketulusan terdalam. Kamu telah membaca dan menyimak pesan demi pesan tentang luka batin terhadap uang, tentang keyakinan yang perlu disembuhkan, tentang bagaimana uang bukan musuh, tentang cara mengelola rezeki, membangun keterampilan, memperbaiki sikap batin, dan akhirnya tentang hidup yang selaras dengan dirimu sendiri. Semua itu bukan sekadar teori untuk kamu hafal. Semua itu adalah undangan dari semesta untuk kembali hidup dengan sadar. Bukan sekadar bekerja demi bertahan hidup, tapi hidup untuk bertumbuh, untuk mencintai dirimu sendiri tanpa syarat, dan untuk menjadi alat dari kebaikan yang lebih besar. Kamu tidak salah arah, kamu hanya lelah. Dan malam ini kamu telah membuktikan bahwa hatimu belum mati, bahwa jiwamu masih mendengar bisikan kebenaran, bahwa kamu masih peduli dengan arah langkahmu. Dan itu adalah tanda bahwa kamu siap. Siap untuk hidup bukan dari paksaan, bukan dari luka yang belum sembuh, bukan dari tekanan ingin membuktikan sesuatu, tetapi dari cinta. Cinta pada kehidupan, cinta pada proses, dan yang terpenting, cinta pada ruhmu sendiri. Ingat ini, wahai jiwa yang mulia, kekayaan yang bertahan tidak datang hanya dari dunia, tetapi dari dalam dirimu yang berubah. Dari dirimu yang siap menjaga rezeki dengan bijaksana. Dari dirimu yang memilih untuk bersyukur sebelum diberi lebih. Dari dirimu yang memberi, bahkan ketika belum merasa cukup. Dan dari dirimu yang tidak diperbudak oleh penilaian siapapun. Dan jika kamu bertanya, apakah aku bisa benar-benar berubah? Maka aku akan menjawab dengan tenang. Ya, kamu bisa. Karena kamu tidak sendiri. Kamu punya kesadaran, kamu punya waktu, kamu punya aku, ruhmu sendiri, yang tidak akan pernah lelah menunggumu pulang ke dalam dirimu yang paling jujur. Kini, sebelum malam benar-benar hening, aku ingin mengajakmu untuk memberi tanda pada semesta. Tanda bahwa kamu tidak hanya membaca, tetapi siap menapaki jalan yang baru. Tekan suka, bukan karena kamu menyukai videonya, tetapi karena jiwamu meresponsnya. Aktifkan lonceng notifikasi, bukan karena takut tertinggal, tetapi karena kamu ingin terus belajar menjaga arah hidupmu. Tekan subscribe, bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena kamu telah memutuskan untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan tuliskan di kolom komentar 99 sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk terjaga, bahwa kamu bersedia menyambut kemakmuran yang benar bukan dari luar semata, tetapi dari dalam yang telah disucikan. Selamat datang wahai jiwa yang terpilih. Langit melihatmu, semesta mendukungmu, dan aku, ruhmu, akan berjalan bersamamu, pelan-pelan setapak demi setapak, menuju kehidupan yang tidak hanya cukup, tetapi juga utuh dan penuh makna.